Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Semoga di akhir pekan ini kabar teman-teman selalu sehat dan tetap rajin merawat tanaman-tanamannya. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara saya melakukan perawatan pada tanaman kaktus dan sukulen di rumah. Kaktus dengan sukulen ini adalah tanaman yang kadang-kadang kita bingung untuk membedakannya. Sebetulnya apa bedanya antara kaktus dengan sukulen? Sukulen merupakan tumbuhan yang mempunyai karakter menyerap dan menyimpan air pada batang utamanya. Nah, ini adalah contoh sukulen. Secara fisik, sukulen memiliki kelopak seperti daun. Nah, ini contohnya Rosseatum. Sementara itu, untuk kaktus, dia mengganti jaringan daun dengan bentuk duri. Nah, ini duri-duri kaktus. Jadi, tanaman kaktus ini pasti adalah tanaman sukulen. Tetapi, tanaman sukulen, nah ini contoh tanaman sukulen, dia belum tentu adalah kaktus. Nah, mudahnya seperti itu, teman-teman. Untuk pemilihan pot bisa bermacam-macam ya, tergantung selera. Paling murah adalah seperti saya ini menggunakan pot plastik ya. Bisa juga menggunakan pot keramik yang berlubang seperti ini, atau bisa juga dari pot terakota. Untuk media tanamnya ada beberapa jenis yang saya pergunakan di rumah sambil saya bereksperimen sebetulnya mana yang paling subur. Ternyata memang karakter antara kaktus dengan sukulen bisa berbeda ya, makanya tingkat kesuburan atau kecocokan dari media tanamnya terhadap pertumbuhan tanamannya juga bisa berbeda. Pada tanaman sukulen roset ini saya menggunakan media tanam pasir malang yang saya campur dengan sekam bakar ya. Jadi tapi lebih dominan di sini saya adalah pasir malangnya. Kemudian ada sedikit kompos ya. Ini saya aduk jadi satu. Jadi perbandingannya mungkin sekam bakar sama ini dengan pasir malang adalah 1:2 ya. Kemudian ditambah sedikit dengan kompos. Ternyata pertumbuhannya sukulen saya ini sangat pesat, sudah 2 kali repotting ya. Ini mungkin bentar lagi harus repotting lagi. Sedangkan untuk jenis kaktus ini saya yang lebih dominan adalah sekam bakarnya. Jadi terbalik ya dengan sukulen tadi. Kalau ini perbandingan antara sekam bakar dengan pasir malang adalah 2:1. Jadi lebih banyak sekam dibanding pasir malang, tapi tetap diberi sedikit pupuk kompos ya. Kalau di daerah teman-teman tidak ada atau susah memperoleh pasir malang, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan yang lain? Bisa ya. Ini adalah contoh yang menggunakan pasir bangunan. Jadi tidak memakai pasir malang. Jadi pasir bangunan dicampur dengan sekam bakar, kemudian dicampur dengan pupuk kompos. Hasilnya juga kaktusnya tetap tumbuh dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau tidak bisa menemukan pasir malang. Untuk penempatan supaya mendapat sinar yang cukup tetapi tidak langsung terpapar oleh sinar matahari, saya meletakkan tanaman sukulen dan kaktus di teras depan, di samping ya, ada tembok begitu, tembok batas. Nah, ini masih dapat karena tempatnya terbuka, masih mendapatkan sinar yang cukup sehingga pertumbuhannya cukup baik. Sementara yang kaktus saya letakkan pada tembok pembatas di garasi. Kalau pagi dia masih mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak ya, sehingga pertumbuhannya di sini juga tetap baik.
Untuk penyiraman, saya biasanya seperti ini ya, jadi tidak hanya sekedar di-spray atau disemprot, tapi betul-betul saya siram, karena ini saya lakukan seminggu sekali. Jadi kan kondisi potnya cukup kering tanamannya. Nah, ini kalau dia drainase-nya bagus kan airnya langsung keluar, berarti cukup porus ya ininya media tanam kita. Sengaja ini saya beri ember ya, supaya airnya bisa untuk menyiram tanaman lainnya. Untuk pemupukan, saya sebetulnya sangat jarang sekali ya melakukan pemupukan pada tanaman kaktus saya. Tapi bisa juga menggunakan pupuk NPK ya. Kadang-kadang ya mungkin 3 bulan sekali lah biasanya saya baru melakukan pemupukan dengan pupuk NPK yang saya larutkan dengan air ya. Perbandingannya biasanya 1 sendok gitu untuk 1 liter air ya. Kemudian disemprotkan di bawah sini ya. Jangan lupa kalau mau ini agak dibuka, jadi dia tidak langsung terkena tanamannya. Ini medianya agak dibuka, kemudian bisa juga disemprot di daerah situ. Pemupukan sebetulnya saya lebih cenderung ya, lebih menyukai menggunakan pupuk kandang. Jadi kalau menggunakan pupuk kandang, medianya ini kita kurangi dulu, kita ambil ya separuh gitu ya, mungkin atau sepertiga lah. Kalau separuh agak susah ya. Sepertiga ini kita ambil, kemudian pupuk kandangnya yang sudah fermentasi ya, jadi udah tercampur dengan pupuk kandang dengan tanah. Biasanya ada yang jual jadi pupuk kambing contohnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam lubang ini pupuknya, kemudian kita timbun lagi. Ini saya lebih cenderung memilih yang seperti ini daripada menggunakan NPK. Makanya saya jarang sekali menggunakan pupuk NPK untuk tanaman kaktus maupun sukulen saya. Nah, ini adalah contoh pupuk kandang ya, pupuk kandang kambing ya, yang sudah dihaluskan, sudah terfermentasi ya. Ini bisa dipergunakan. Sekalian biasanya pupuk ini saya pergunakan untuk memupuk tanaman buah saya. Demikian sedikit tips sederhana dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat menurut teman-teman. Salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.